Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara'a lana dinan qawiman wa hadana ilaihi siratan mustaqiman wa wa'ada man lazima as-sirata ajran jazila wa thawaban 'azima wa tawa'ada man hada 'anhu bi anna lahu 'adzaban alima. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وزد وبارك على النبي المختار سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى دار القرار. وسلم عليهم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها الأخيار. اتقوا الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan untuk hidup di tahun baru 1444 Hijriah ini. Tentu nafas kehidupan yang Allah masih titipkan kepada kita hanya tujuan agar kita dapat menyembah atau beribadah kepada-Nya. Dibanding tahun-tahun yang telah kita lewati, saat ini kita tengah berada di bulan Muharram, salah satu dari 4 bulan suci di dalam syariat Islam, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين والله أعلم بالمراد. Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah yaitu 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Beliau menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram atau 4 bulan mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta memerangi takwa. Wallahu a'lamu bishawab. Hal ini kemudian dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ardh as-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab mudarrad ladhi baina Jumada wa Sya'ban. Wahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya sesungguhnya zaman itu berputar, sebagaimana bentuknya semula di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan Allah,
3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, lalu Rajab Mudhar yang terdapat di antara Jumadil Tsaniyah dan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Secara tegas Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menodai kehormatan 4 bulan mulia ini. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wa la syahral haram." Wallahu a'lam bishawab. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan di bulan-bulan haram. Jamaah Jumat rahimahumullah. Di antara keistimewaan 4 bulan haram atau mulia ini termasuk Muharram adalah bahwa Allah menjadikan setiap perbuatan zalim dan kemaksiatan yang dilakukan pada bulan-bulan ini lebih besar dosanya dibanding di bulan-bulan lainnya. Demikian juga Allah jadikan setiap amal salih yang dilakukan di bulan-bulan ini lebih besar pahalanya dibanding di 8 bulan lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Qatadah radhiyallahu anhu yang terekam dalam kitab Tafsir At-Tabari, Tafsir As-Suyuti dan Tafsir Ibnu Katsir. Maka sudah sepatutnya di 4 bulan mulia tersebut, khususnya di bulan Muharram yang sedang kita jalani ini, kita optimalkan diri kita masing-masing untuk memperbanyak amal saleh dalam berbagai kesempatan, agar tabungan kebaikan kita Allah lipat gandakan di dalam catatannya. Di saat yang sama sudah seharusnya kita mewanti-wanti diri kita masing-masing untuk tidak melakukan kezaliman, maksiat, dan perbuatan buruk atau jahat lainnya, agar timbangan dosa kita tidak semakin berat dan menumpuk di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Dari latihan memperbanyak amal soleh dan berbagai kebaikan lainnya serta meminimalisasi perbuatan zalim, maksiat dan keburukan lainnya di 4 bulan tersebut, diharapkan diri kita ini terbiasa kemudian istiqomah menjalaninya di 8 bulan depan. Jemaah Jumat rahimahumullah, terkait dengan bulan suci Muharram, di antara jenis ibadah yang dianjurkan untuk kita adalah memperbanyak puasa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah Muharram. Waqtul salati ba'dal fariidah salatul lail." Rawahu Muslim. Yang artinya puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Di antara hari-hari di bulan Muharram, 10 Muharram atau yang biasa disebut hari Asyura memiliki keistimewaan tersendiri. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-Madinah wajadahum yasumuna yawma yagni Asyura faqalu hadha yawmun 'azim wa huwa yawmun najjallahu fihi Musa wa aghraqna ala Fir'aun fa shama Musa syukran lillah faqala ana awla bi Musa minhum fasalahu wa amara bisyami." Rawahu Bukhari. Yang artinya dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah, beliau melihat mereka yaitu orang Yahudi berpuasa pada hari itu, yaitu Asyura. Mereka berkata, ini adalah hari yang agung, karena pada hari ini Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Maka Musa berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah. Rasulullah kemudian bersabda, "Aku lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian." Maka beliau berpuasa dan memerintahkannya kepada para sahabat untuk berpuasa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
terkait dengan keutamaan puasa Asyura, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla." Rawahu Tirmidzi. Puasa pada hari Asyura, aku berharap Allah akan mengampuni dosa-dosa serta menyertai lalu. Di samping puasa sunnah Asyura pada 10 Muharram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyunahkan kepada kita untuk berpuasa pada 9 dan atau 11 Muharram, agar puasa kita berbeda dengan tradisi puasa orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu yaum Asyura wa khalifu fihi al-yahud. Sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman." Rawahu Ahmad. Puasalah kalian pada hari Asyura dan selisihilah orang-orang Yahudi, yaitu dengan berpuasalah kalian 1 hari sebelumnya atau 9 Muharram dan 1 hari sesudahnya atau 11 Muharram. Dari dalil-dalil di atas, kemudian Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnahnya menyimpulkan bahwa yang paling utama adalah puasa sunnah 3 hari, yaitu pada tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Di bawahnya adalah puasa sunnah-sunnah 2 hari pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Dan yang paling minimal adalah puasa sunnah hanya 1 hari pada tanggal 10 Muharram. Demikianlah sekelumit tentang bulan-bulan haram atau mulia ini. Lebih spesifik tentang bulan Muharram dan lebih spesifik lagi tentang hari Asyura atau 10 Muharram. Semoga kita semua dapat menggunakan berbagai kesempatan emas yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah bil hikmati wal jalal alladzi qaddara al-a'mar wa haddada al-ajal wa amarna bil ibadati wa salihil a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ja'ala ad-dunya mazra'atan lil akhirah wa maksaba zadil hayatil fafirah lil khalas min al ahwalil qahirah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi haddharana min ad-dunya darid dawahi wa makanil ma'asi wal malahi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-kiram وأصحابه هداة الأنام وسلم عليهم تسليما كثيرا. أيها الناس اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه. قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.